Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Dwi Juwita dari Fakultas Hukum semester 2 Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview kembali mata kuliah Hukum Pidana pertemuan ke-10, dosen oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nur Aini SHMH, beserta asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Pengertian kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Strafzonderschuld yang tidak terdapat dalam KUHP tetapi terdapat dalam hukum tidak tertulis. Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Dalam arti yuridis dibagi menjadi kesengajaan atau kealpaan. Dalam arti yang sempit, kesalahan sama dengan kealpaan. Unsur-unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya yaitu yang berupa kesengajaan atau kealpaan, tidak adanya alasan pemaaf. Lanjut, corak atau bentuk kesengajaan. Yang pertama, kesengajaan dengan maksud atau bertujuan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, kesengajaan dengan sadar, kepastian, atau keharusan. Dalam hal ini, perbuatan menimbulkan dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju oleh si pelaku, yaitu dapat berupa delik sendiri atau dilakukan sendiri, dan dapat berupa penyertaan. Kemudian akibat yang tidak dikehendaki tetapi merupakan keharusan dalam mencapai tujuan, sehingga akibat ini pasti terjadi atau timbul. Selanjutnya ketiga, kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau bersyarat. Adanya keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi, kemudian benar-benar terjadi. Contohnya Aries Quetard di kota Huizen, negeri Belanda. Sifat kesengajaan, pertama kesengajaan berwarna. Sengaja melakukan perbuatan berarti sengaja untuk berbuat jahat. Jadi kesengajaan perlu ada kesadaran dari pelaku terhadap perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain, kesengajaan berarti kesadaran dari si pelaku terhadap perbuatan melawan hukum. Atas dasar itu, kesadaran menjadi syarat untuk dapat dipidananya pelaku. Ajaran ini sudah tidak dianut lagi karena memberikan beban yang berat kepada penuntut umum dan terutama hakim. Lalu dalam ajaran ini, hakim harus membuktikan bahwa pelaku dalam melakukan tindak pidana selain menghendaki perbuatannya juga mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Yang kedua, kesengajaan tidak berwarna. Untuk dapat dipidana, pelaku cukup hanya dengan menghendaki perbuatannya dan tidak diharuskan mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.